Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui dan menerima keluhan para petani tebu di Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Jumat siang. Salah satu keluhan petani adalah soal impor gula. Ganjar menyatakan semua seharusnya Indonesia tidak mengutamakan impor produk bahan pangan yang juga ada di dalam negeri. Politikus PDIP ini berjanji akan memprioritaskan produk dalam negeri dan meminimalisir impor, salah satunya yakni impor gula. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga berjanji akan menyeimbangkan neraca impor gula agar produksi dalam negeri tidak kalah dan membuat petani Indonesia tetap menjadi utama. Oh ya, ini bagus sekali. Kalau impor gula itu tebu petaninya dibeli lebih dulu. Jangan sampai kemudian kebutuhannya lebih berat kepada impor, maka kita tidak akan pernah mandiri. Sebenarnya di Jawa Tengah saya juga sering mendengar ketika tembakau, kita itu belum terbeli semua tapi keran impornya dibuka. Dan kemudian cerita impor ini menjadi cerita atau sebuah pertunjukan makin tidak mandirinya kita dalam bidang perekonomian, wabil khusus ekonomi pertanian kita. Jadi itu catatan penting yang nanti neracanya kami akan coba baca untuk bisa mencarikan solusi untuk menyeimbangkan ini sehingga petani yang ada di dalam negeri itu mendapatkan tempat yang pertama dan utama. Saat ini Ganjar sudah menginstruksikan timnya untuk mencatat seluruh keluhan para petani tebu. Adapun keluhan para petani yaitu tentang tidak meratanya alokasi pupuk, bibit tanam, dan modal. Sebagai seorang petani gitu ya, terutama petani tebu, apa sih Pak problem yang dirasakan Bapak sebagai petani dalam hal kualitas pertanian tebu, panen tebu gitu Pak? Boleh diceritain masalah yang biasanya dihadapi gitu? Dari tahun 83 sampai sekarang ini Mbak ya, yang kita hadapi adalah masalah bibit. Kalau awal-awal tahun 80-an, bibit itu bertahan sampai 12 kali tanam. Nah sekarang ini seperti bibit yang ada di belakang ini 3 kali panen harus berganti dan produksinya tidak begitu banyaklah untuk petani, jadi kuranglah produksinya seperti ini. Jadi permasalahan adalah satu adalah bibit. Yang kita minta adalah agar nanti Pak Ganjar nanti jadi presiden, agar nanti pembibitan bibit ini nanti dibenahi, dibuatkan bibit seperti tahun-tahun 80-an. Yang sekali tanam bisa dipanen sampai minimal 10 sampai 15 kali. Produksinya pun juga tinggi. Dua itu. Dan terus kedua adalah permodalan. Kalau dulu permodalan bisa lewat kredit, baik lewat koperasi atau lewat KUR. Mulai tahun 2020 sampai sekarang ini permodalan ini kelihatannya dipangkas. Dipangkas apa? Kreditnya itu langsung lewat bank, pakai KUR, itu pun dibatasi. Setiap kita pinjam 500 sudah tidak bisa pinjam lagi. Jadi intinya itu, jadi modal, bibit dan permodalan. Di samping itu, ini satu misal ini tercukupi, ada lagi masalahnya pupuk. Mungkin penjenengan tahulah di lapangan, tidak petani tebu saja, petani seluruhnya pun juga mengalami pupuk sangat sulit. Apalagi sekarang ini pupuk ini akan diberlakukan kalau tidak ada KTP-nya langsung tidak bisa nebus pupuk. Jadi ketiga itu. Terus kemudian yang keempat, jadi yang keempat adalah gula impor. Kelihatannya pemerintah itu yang dulu-dulu itu tidak pernah memperhatikan bahwa gula impor itu selalu keluar di musim panen. Jadi setiap petani ini mau panen tebu, gula impornya datang. Agar mengagetkan gula tidak bisa naik. Sudah pupuk tinggi, gula tidak bisa naik, akhirnya petani banyak yang merugi. Terakhir adalah satu, yaitu masalah harga gula.
tebu ini panennya adalah minimal 1 tahun. Tapi harganya lebih mahal dengan beras. Padahal kita tidak mengungkit karena untuk zaman Orde Baru. Kalau program Orde Baru dulu kan untuk harga gula itu adalah 1,5 dengan harga beras. Tapi ternyata harganya saja kita sudah panen 1 tahun lebih, harganya lebih mahal dengan beras. Ganjar menganggap banyaknya kritikan terhadap pemerintah yang dinilai petani mengimpor gula sangat bagus. Untuk itu, dia berharap pemerintah membeli terlebih dahulu hasil tebu para petani dalam negeri daripada melakukan impor. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Berinanda, Ekspresi TV melaporkan.